kita bersama-sama dari kitab Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai ke 9. Kitab Ulangan pasal 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ayat yang ke-6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ketujuh, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat ke-8, jangan membuat bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 9, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan terlebih dahulu kami menyapa kita semua. Salam Elohim bagi kita semua pasukan 77 surgawi yang tidak ada. Salam juga Elohim buat pemirsa, penonton di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat bergabung, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Salam damai sejahtera, salam sukacita, kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dari kita bacakan di Bapak Ibu, dan kami hanya menyampaikan apa yang Tuhan ingat kepada kita semua anak-anaknya. Pada zaman dahulu, waktu Musa dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dan ada peraturan-peraturan jaringan terputus, dan mohon diingatkan nanti kalau kadang terputus lagi Bapak Ibu. Dan pada saat Musa membawa keluar dari orang Israel pilihan Tuhan, dan ada peraturan-peraturan yang harus dituruti sehingga bisa sampai di tanah perjanjian. Dan salah satu di situ adalah dari yang kita bacakan ini Bapak Ibu, kita ulangan. Kalau ibarat anak sekolah ya, berarti ada istilah ulangan. Apa pelajaran dari hampir satu yang sudah diajarkan akan diingat kembali dan diulang. Apakah benar-benar dia sungguh-sungguh atau tidak. Dari kitab ulangan ini kita juga petik pelajaran bagi kita. Kita juga sebagai orang percaya saat ini Bapak Ibu, dari kecil sampai saat ini kita ada yang masih muda-muda, dewasa, dan kakek-kakek. Mari kita juga bertanya. Saat ini juga terjadi ulangan. Artinya bagaimana iman kita selama kita hidup di dunia ini. Artinya diulang kembali dan diuji juga kembali. Karena kita juga sedang menuju tanah perjanjian seperti yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel pada zaman dulu. Dan saya yakin pasti kita ini semua Bapak Ibu tidak termasuk dalam golongan bangsa Israel yang selalu menantang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan makanya dari situ Bapak Ibu, yang diingatkan Tuhan kepada Musa adalah ayat yang ke-6 tadi. Dia berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu sebenarnya banyak caranya untuk memperkenalkan dirinya. Dari bangsa Israel keluar, dan dia memperlihatkan wujudnya dalam bentuk api,
di malam dan siang awan di siang hari. Tidak langsung ketemu karena Tuhan itu kudus. Jadi bisa bangsa yang diselamatkan kalau langsung bertatap muka pasti itu gosong semua, Bapak Ibu. Nah, siapa yang diselamatkan kalau sudah gosong? Makanya dia berbentuk cahaya api sehingga malam hari bisa bangsa Israel berjalan dan siang hari mereka ditutupi oleh awan, tidak kena terik matahari atau panas. Dan Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan sendirilah yang akan berperkara mengeluarkan mereka dari Mesir dengan memaknya Musa dan dari tempat perbudakan. Dan zaman itu kita apa yang akan disebut budak. Bapak Ibu lebih parah dari pembantu. Jadi budak itu seperti seakan-akan disiksa habis-habisan untuk mengerjakan sesuatu tidak mampu, tidak diperhitungkan. Dan pada saat itu bangsa Israel mereka putus asa karena menurut mereka sudah tidak ada harapan lagi dan tidak ada jalan keluar untuk melepaskan mereka dari perbudakan tersebut. Dan di situ Tuhan memakai Musa sebagai hambanya untuk mengeluarkan mereka. Dan kalau saat itu bangsa Israel mereka menjadi budak secara jasmani dan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan itulah peraturan-peraturan yang harus dituruti oleh bangsa Israel yang terpilih dan yang mengaku percaya. Untuk sampai di sana harus mereka mengikuti dan menjalankan, melakukan syarat atau peraturan yang diturunkan Tuhan ini kepada bangsa Israel lewat hambanya Musa. Yaitu Allah yang terlihat dengan mata jasmani. Ada juga Allah yang tidak terlihat dengan jasmani, hanya dengan mata. Kalau saya kasih contoh Bapak Ibu, contoh yang dimaksud dengan Allah yang lihat, termasuk yang dikatakan di ayat ke-8, patung atau seperti kuburan dan yang di bawah tanah itu kuburan dan termasuk gua-gua, tempat kiamat dan yang ada di atas bumi seperti atau apa seperti itu yang dikatakan dengan itu yang secara jasmani ini. Jadi itu Bapak Ibu dilarang oleh Tuhan. Jangan mereka melakukan seperti itu. Sama seperti ada juga sebagian anak-anak Tuhan yang mengaku percaya. Mereka percaya tapi dia menyembah patung, membuat patung ciptaannya sendiri. Dia membentuk sesuai dengan kemauannya. Yang penting dia terlihat pintar untuk membuat patung itu seperti gambar manusia, gambar perempuan, gambar binatang dan lain-lain. Dan kadang itu Bapak Ibu, dia sujud menyembah, dia memberi saji-sajian dan bahkan tidak segan-segan nyawa pun dikorbankan Bapak Ibu demi menyembah patung itu. Jadi itu yang dilarangnya, bahwa patung itu hanya buatan tangan manusia, dan kalau manusia saat ini ciptaannya sendiri dia menjadikan Tuhannya, sementara manusia yang menciptakan patung itu ciptaan Tuhan. Seakan-akan dunia ini udah mau terbalik dari terang menjadi gelap. Jadi saat ini itu banyak terjadi Bapak Ibu. Makanya dunia ini juga akan terbalik dari terang sudah mau menjadi gelap karena banyak orang menjadikan Tuhannya dan menyembah sujud kepadanya, bahwa patung itu adalah dianggap sebagai lambang jalan untuk menuju Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Ada sebagian dari orang-orang percaya, mereka sujud, mereka menyembah
Padahal mereka anggap itu misalnya patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus. Nah, kalau patung Tuhan Yesus sendiri melanggar bahwa itu tidak, jangan buat bagimu patung. Nah, kalau manusia menciptakan patung dengan mengatakan bahwa ini patung Tuhan Yesus, apakah seperti apa kehancuran dan murkanya Tuhan itu kepada manusia sebagai ciptaannya. Jadi nanti dibungkus dengan kebenaran firman Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi memang terjadi itu semua Bapak Ibu saat ini. Mereka menyembah padahal yang ada di dalam situ tidak ada roh Tuhan Yesus. Jadi roh-roh kuasa kegelapan yang menawan roh manusia. Dan kalau memang sudah mulai tertawan roh manusia di dalam patung itu Bapak Ibu, sangat susah keluar. Karena itu yang ada bukan hanya jin, bukan hanya setan, tapi iblis. Jadi iblis ini malaikat-malaikat kegelapan. Jadi semua ditawan roh-roh itu tanpa kita melakukan persembahan. Peraturan apa yang harus kita lakukan di hadapan patung itu untuk kita, menurut kita untuk diberkati. Sebelum itu sudah bersarang semua macam-macam iblis-iblis itu, jin-jin itu masuk ke dalam patung itu Bapak Ibu. Jadi itu sangat susah untuk melepaskan kalau kita menyembah. Jadi di sini kita dilarang bahwa kita seorang yang percaya harus terlihat dari sikap kita. Bahwa kita sebagai orang percaya tidak menyembah patung seperti begitu. Kalau kita masih menyembah patung, kuburan, pohon-pohon, tempat kiam, berarti kita ini hanya berpura-pura sebagai orang percaya sebatas berkata-kata. Tapi dari yang kita lakukan tidak terlihat. Jadi saat ini kita sudah tahu siapa juga kita ini secara patung, secara yang bisa terlihat dengan mata jasmani. Tentu kita dulu, kita yakin kita tidak termasuk di situ secara jasmani dulu Bapak Ibu. Artinya kita tidak pernah melakukan hal yang dilakukan oleh orang-orang yang memperkatakan dan ini harus suatu jalan untuk datang ke Tuhan. Padahal antara Maria dan Yesus tidak ada hubungannya. Sedangkan Tuhan Yesus hanya itu jalan, bukan Maria. Jadi istilahnya bahwa antara anak, bapa, ibu tidak ada untuk mencari keselamatan itu. Jadi masing-masing. Jadi ini terjadi. Semua apa yang dilakukan manusia sudah mulai bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah saat ini juga kita bertanya Bapak Ibu. Kita tadi tidak terikat dengan menyembah patung, menyembah Allah lain secara yang terlihat dengan mata jasmani. Kita juga bertanya, bagaimana dengan Allah lain yang tidak terlihat dengan mata jasmani tapi hanya dengan mata rohani. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu Bapak Ibu bahwa saya sedang menyembah patung yang tidak terlihat. Nah, aku kasih contoh Bapak Ibu. Kita sebagai orang yang percaya, sebelum kita beraktivitas, kita serahkan hidup kita ini kepada Tuhan Yesus, biar Dia yang akan membimbing kita. Dan paling tidak Bapak Ibu, itu yang aku katakan kemarin waktu selalu aku khotbah, bahwa kita ini harus hidup kudus. Cara hidup kudus itu bukan dalam arti kita ini tidak berbuat dosa. Tapi yang pertama kita cepat-cepat mengakuinya. Dan yang kedua, kita itu apa saja yang kita lakukan sedang berjalan pun nyanyi dalam hati. Apakah haleluya, haleluya, haleluya. Apapun aktivitas kita libatkan Tuhan. Nah, dengan kita melakukan seperti begitu, artinya Allah lain itu tidak mudah masuk ke dalam diri kita karena sudah ada pembentengan kita. Tidak mudah masuk dalam hati kita untuk mendengar cerita yang memberkati. Jadi yang dimaksud dengan Allah lain di sini kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Kita beraktivitas tanpa bersyukur, tanpa berdoa, siang, malam, lebih baik kita utamakan kegantungan kita daripada menyembah dan memuji Tuhan. Kita berkata besok lagi masih ada waktu. Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi itu termasuk Allah lain juga Bapak Ibu.
diingatkan kita itu secara tidak terlihat. Itu yang dimaksud dengan Allah. Dan diteruskan di sini Bapak Ibu. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa ke anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi di sini dijelaskan kepada kita bahwa sekalipun kita mengaku orang percaya, sebatas kata-kata, kalau kita masih menyembah secara yang terlihat patung atau lain, atau secara tidak terlihat secara rohani, berarti dikatakan di sini artinya mengadakan kebencian antara yang melakukan atau antara orang tersebut dengan Tuhan. Jadi kebencian ini sangat bahaya sekali Bapak Ibu. Artinya kalau kita sesama manusia membenci, saling mencari jalan keluar secara jasmani untuk menghancurkan satu sama lain karena benci. Jadi orang yang mengalahkan Allah yang bukan Allah, menyembah ciptaannya, menyembah pohon-pohon ciptaan Allah, dan menyembah sungai-sungai, gunung-gunung ciptaan Allah. Itu di sini Tuhan memperkatakan bahwa dia membenci orang tersebut Bapak Ibu. Dan dia berkata bahwa dia itu adalah cemburu. Yang cemburu itu seperti kalau kita umpamakan secara manusia jasmani ini, seperti kalau orang sedang pacaran ya, atau misalnya perempuan laki-laki dan mereka pacaran dan mereka membentuk peraturan-peraturan apa yang harus dilakukan supaya mereka itu di kemudian hari saling mempercayai. Nah, ketika mereka sudah membuat peraturan itu, salah satu yang melanggar, pasti yang seorang tadi tidak percaya lagi karena dia sudah melanggar. Sekalipun dia memperbaikinya kembali dengan sungguh-sungguh, tapi gara-gara yang satu kebohongan itu hancur kepercayaan yang lebih besar, lebih banyak lagi Bapak Ibu. Jadi seperti itu juga Tuhan. Dengan kita melanggar satu kali, ada kekecewaan bagi Tuhan. Dia merasa kecewa. Dan sekalipun nanti kita juga mau sungguh-sungguh mencarinya kembali. Dan dia perhatikan dulu apakah ini benar karena sudah pernah kita melakukan pelanggaran apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Jadi itu bandingannya ya, seperti itu juga hati Tuhan. Kalau kita melakukan menyembah Allah lain, menjadikan Tuhan yang bukan Tuhan, yang tidak bisa berbicara, tidak bisa makan, tidak bisa bergerak, dan kita mengangkat jadi Tuhan. Berapa sakitnya hati Tuhan itu menyesal sudah menciptakan manusia di muka bumi ini yang mengaku percaya sebatas kata-kata Tuhan itu hanya satu, dan manusia yang mengaku itu dan dia juga menciptakan dari ciptanya sendiri, dia angkat menjadi Tuhan yang tidak berbicara, tidak mendengar, tidak makan dan lain-lain. Jadi di sini Bapak Ibu kita diingatkan bahwa Tuhan adalah cemburu, dan kecemburuan itu kita tanggung masing-masing dan bisa juga dengan keturunan-keturunan kita. Yang dimaksud di sini bukan dalam arti kalau bapa yang melakukan dosa dan anak yang menanggung risikonya. Yang dikatakannya di sini seperti begitu sampai ketiga keempat keturunan. Kalau memang ayah yang melakukan dosa tidak sempat bertobat sebelum dipanggil oleh Tuhan, berarti pasti keturunannya itu diajarkannya dengan cara begitu. Ini cara ibadat kita. Ini cara menyembah. Jadi akhirnya roh itu tertransfer sampai 3-4 keturunan. Kalau yang 4 keturunan itu masih ada pertobatan. Jadi kalau seandainya seorang ayah sebelum dipanggil bapa, dia bertobat sebelum dipanggil oleh bapa, berarti dia itu roh itu tidak tertransfer kepada anak-anaknya karena dia sudah putuskan. Jadi di sini Bapak Ibu, mohon maaf, kami hanya manusia biasa.
hanya secara singkat kami jelaskan karena ada juga masalah jaringan. Dan yang diminta Tuhan kepada kita, ada syarat untuk kita juga masuk kerajaan 1000 tahun damai. Dan sekalipun Tuhan itu, kita sering mengingkar janji, kita sering mengkhianatinya, dan dia lagi mengingatkan kita saat ini, Bapak, peraturan-peraturan apa yang harus kita lakukan. Sekalipun kita merasa tidak menyembah patung secara yang terlihat dengan mata jasmani, apakah bagaimana dengan yang tidak terlihat? Apakah kita tidak lebih parah dari yang terlihat? Kita disuruh untuk menyembah patung dan mengalahkan yang bukan Allah. Sementara orang buta saja, dia bisa raba-raba. Apakah ini Allah atau patung atau kayu atau kuburan? Jadi seakan-akan orang buta secara jasmani lebih pintar rohaninya dari kita. Jadi kalau kita perbandingkan seperti apa iman kita ini juga Bapak Ibu ya. Artinya itu yang dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata dan Tuhan melihat hati. Jadi mari kita persiapkan kita Bapak Ibu. Karena kita juga sedang berjalan saat ini dengan dua dunia. Dan di sekeliling kita ya, sama seperti bangsa Israel. Dari Mesir sampai mereka sampai ke tanah Kanaan, sekalipun hanya 2 orang, mereka berperang kepada orang-orang yang mereka lewati. Dan mereka sampai di Kanaan tinggal 2 orang. Dan ada bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka. Kita juga seperti ini Bapak Ibu. Cuma kita ini sedang berjalan menuju tanah Kanaan, bukan berperang melawan seperti zaman dulu. Kita berperang pakai panah atau apa. Tapi kita berperang melawan keinginan daging kita. Dan roh-roh penghulung di udara. Jadi kalau kita sampai di sana, ya, di sekeliling kita juga. Di sekeliling bangsa Israel kemarin itu. Ada lagi bangsa-bangsa lain yang menyembah Allah lain. Jadi syarat untuk masuk di sana, kita sedang berjalan masuk kerajaan 1000 tahun. Kita juga harus kuat berperang. Karena kita yang dikeluarkan. Dan bukan dalam arti kita itu harus tidak terlibat untuk berperang. Itu kewajiban kita berperang untuk melawan musuh-musuh kita sehingga kita sampai di tanah perjanjian. Dan diingatkan kebenaran firman Tuhan. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Jadi mudah-mudahan itu zaman dulu. Jadi kalau kita berpikir, kalau hanya 2 orang yang selamat zaman dahulu itu, berarti keturunan-keturunan orang beriman itu, sampai sekarang, mungkin bisa ribuan atau puluhan atau ratusan ya. Kita bersyukur. Jadi mari kita tanya, apakah kita ini termasuk dengan yang diselamatkan sebagai dari antara yang kedua orang, atau hanya termasuk ikut-ikutan sampai ke tengah jalan karena melanggar kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan mari Bapak Ibu kita bertanya, karena masih ada kesempatan. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan kita andalkan apa dendam-dendam kita sebelum penyesalan terjadi. Karena dunia ini akan berdiri 2 kerajaan. Kerajaan 66 dan kerajaan 1000 tahun damai. Kita sama-sama berjalan di 2 dunia. Sama bangsa Israel. Ada juga orang-orang bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka. Dan juga mereka pilihan Tuhan. Dan bangsa-bangsa lain juga mengatakan orang Israel itu sesat, mau kemana mereka, dan orang Israel juga merasa benar karena mereka yang dipilih Tuhan. Seperti itu terjadi juga saat ini. Jadi kita sudah tahu yang menentukan kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu tentang kebenaran firman Tuhan ini, dan kami mohon maaf jaringan kurang mendukung, dan kami mohon maaf sekali kalau memang belum apa yang merasa terganggu, dan biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam kepada kita apa arti dari kebenaran firman-Nya ini. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Kita menutup